Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Anissa dengan NIM 19 10 40 827 dari kelas PIK MIA. Saya akan mempresentasikan tentang refleksi film A Taxi Driver tahun 2017. Nah, yang pertama saya di sini akan membacakan sinopsis dari film A Taxi Driver ini. Film ini diawali oleh seorang reporter asal Jerman yang bernama Peter, yang pada saat itu sedang bekerja di Jepang pada tahun 1980 bulan Mei. Nah, pada suatu hari dia mendapatkan kabar bahwa terjadi sesuatu yang aneh dan misterius di Gwangju, Korea Selatan. Sambungan komunikasi di sana benar-benar terputus. Nah, hal tersebut membuat Peter penasaran dan langsung memutuskan untuk terbang ke Korea Selatan. Nah, sementara di Seoul, hiduplah seorang pengemudi taksi bernama Kim Man-sop yang tinggal bersama anak perempuannya dikarenakan istrinya telah meninggal. Ia bekerja keras untuk mencari uang untuk anaknya dan untuk membayar biaya sewa rumah yang telah diketahui bahwa telat beberapa bulan itu. Pada suatu hari, ketika Kim Man-sop sedang beristirahat di suatu kantin atau restoran, dia mendengar bahwa ada seorang supir taksi yang bercerita tentang dia akan mendapatkan job dengan mengantar turis ke Gwangju dengan bayaran yang cukup besar, yaitu 100.000 won. Mendengar bayaran tersebut, Kim Man-sop pun berkeinginan untuk merebut penumpang tersebut. Nah, sesampainya di bandara, dia bertemu dengan Peter, yaitu seorang reporter dari Jepang. Nah, selanjutnya mereka berangkat dari Seoul ke Gwangju, menaiki taksi yang dikendarai oleh Kim Man-sop. Kim Man-sop sendiri tidak tahu bahwa sedang terjadi peristiwa yang sangat besar di Gwangju. Karena Kim Man-sop tidak bisa berbahasa Inggris, dia salah mengira bahwa Peter seorang pembisnis, padahal dia seorang reporter. Sesampainya di perbatasan, terdapat beberapa tentara yang menjaga, dan mereka berdua otomatis tidak diperbolehkan masuk. Akan tetapi Kim Man-sop menemukan jalan lain yang ternyata juga dijaga oleh beberapa tentara. Namun setelah bernegosiasi dengan tentara tersebut dengan Kim Man-sop mengatakan bahwa dia harus mengantarkan Peter yang dia ketahui sebagai pembisnis penting, dia diperbolehkan masuk ke daerah Gwangju. Nah, sesampainya mereka di Gwangju, ternyata kondisi Gwangju cukup berbahaya. Semua jalan diblokade, sambungan telepon diputus, aksi masyarakat dibungkam dengan sadis, dan wartawan tidak dibiarkan untuk memberitahukan peristiwa atau apa yang sedang terjadi di Gwangju tersebut. Nah, sesampainya di Gwangju, mereka berdua langsung bertemu dengan segerombolan mahasiswa yang akan melakukan demo. Salah satu mahasiswa tersebut yang bernama Gu Jae-sik dapat berbahasa Inggris dan membuat Peter ingin mewawancarainya, sehingga Peter mengikuti rombongan mahasiswa tersebut. Karena kondisi Gwangju yang cukup berbahaya, Kim Man-sop berniat untuk meninggalkan Gwangju. Namun ketika dia akan meninggalkan Gwangju, dia bertemu dengan seorang nenek yang ingin menumpang taksinya ke rumah sakit dengan tujuan memeriksa anaknya yang dikabarkan terluka akibat diserang oleh tentara militer yang sedang beroperasi. Nah, Kim Man-sop akhirnya mengantarkan nenek tersebut ke rumah sakit, dan ternyata dipertemukan kembali dengan Peter dan Gu Jae-sik di rumah sakit. Mengetahui aksi Kim Man-sop yang lari dari tanggung jawabnya untuk mengantar penumpang, ia dihajat oleh beberapa sopir taksi yang sedang berada di rumah sakit tersebut. Nah, setelah terjadi kericuhan kecil, Kim Man-sop yang berniat pulang menyalakan taksinya, dan ternyata taksinya rusak. Ia pun mulai khawatir apabila
tidak dapat pulang hari itu juga karena dia meninggalkan putrinya seorang diri. Nah, kemudian dia dibantu oleh seorang supir taksi daerah Gwangju yang baik hati bernama Huang Taesol untuk memperbaiki mobilnya, dan ternyata mobilnya tersebut tidak dapat jadi atau tidak dapat benar kembali pada hari itu juga. Akhirnya Kim Man-sub, Peter, dan Gu Jae-sik pun beristirahat di rumah Huang Taesol. Dan Kim Man-sub berencana pulang di keesokan paginya. Nah, saat keesokan paginya, saat Kim Man-sub sudah siap pulang dengan peta jalan alternatif yang diberikan oleh Huang Taesol, akhirnya dia dapat keluar dari Gwangju dengan selamat. Di pertengahan jalan ke Seoul, dia beristirahat sejenak untuk istirahat makan. Nah, saat dia di warung makan, dia menyaksikan sebuah berita di televisi yang sedang mengabarkan daerah atau peristiwa yang sedang terjadi di Gwangju. Dan ternyata isi berita tersebut sangat berbeda dengan apa yang diketahui oleh Kim Man-sub. Nah, pada saat itu juga dia memiliki pertentangan batin antara kembali ke Seoul untuk menemui putrinya atau kembali ke Gwangju untuk menemui Peter, yang akan menyebarkan kebenaran yang sedang terjadi di Gwangju. Nah, mulai dari sinilah pertualangan Peter untuk meliput peristiwa di Gwangju dimulai. Nah, tapi akhirnya keberadaan Peter sebagai seorang reporter asing diketahui oleh pemerintah, sehingga dia dijadikan buronan pemerintah. Begitu juga dengan beberapa orang yang membantunya, termasuk Kim Man-sub dan Gu Jae-sik. Nah, saat dia bersembunyi, saat dikejar-kejar oleh tentara, Gu Jae-sik tertangkap dan keesokan harinya diberitakan bahwa dia sudah meninggal dunia. Nah, setelah mendapat liputan yang cukup, Peter dan Kim Man-sub berniat untuk kembali ke Seoul. Dalam perjalanannya pun dia mendapat banyak gangguan untuk sampai ke Seoul. Dengan bantuan Huang Taesol dan beberapa supir taksi lainnya, mereka berdua kembali ke Seoul dengan selamat. Kim Man-sub mengantarkan Peter sampai ke bandara Seoul. Peter mengucapkan banyak terima kasih pada Kim Man-sub atas semua bantuannya. Sesampainya Peter di Jepang, langsung beredar ke seluruh dunia kebenaran peristiwa yang sedang terjadi di Gwangju. Nah, dari film ini kita dapat ketahui bahwa tidak semua pahlawan memakai pedang dan melakukan perang. Yang mana pada film ini disebutkan atau ditunjukkan bahwa seorang wartawan dijadikan pahlawan karena meliput kebenaran atas peristiwa di Gwangju dan menepis beberapa berita hoax sebelumnya. Seperti pada zaman sekarang ini, sering kita jumpai berita-berita hoax yang dikonsumsi habis-habisan oleh rakyat tanpa tahu kebenarannya. Nah, salah satu berita hoax pada akhir bulan April 2021 yaitu adanya babi ngepet di Depok yang ternyata hanya rekayasa dari pelaku dan beberapa temannya yang membuat seolah-olah babi ngepet tersebut benar adanya. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata berita tersebut adalah berita hoax. Berita hoax ini sangat menggemparkan beberapa sosial media di Indonesia. Selain kasus babi ngepet ini, masih banyak lagi berita-berita hoax lainnya. Alangkah baiknya kita sebagai penerima informasi hendaknya menyelidiki dulu berita yang kita dengar dengan baik. Sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.